Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1000 Kisah Nyata Kang Mas dan Mbak Yu. Pada bagian kedua ini kita akan bercerita tentang Pati Jiwo. Langsung saja. Sementara itu Wati merasa tak asing dengan tempat yang sekarang ia berdiri. Dia tengah berada di hutan yang tidak asing, hutan yang sering ia lewati. Ya, hutan ini saat pertama kali ia bertemu dengan perempuan cantik itu, Sumiati namanya. Dia pun berjalan masuk ke hutan. Semakin dalam dia masuk, semakin gelap, hingga dia melihat secercah cahaya. Dia pun mengikutinya. Di sana dia melihat rumah bak istana dengan memiliki pagar menjulang tinggi. Setibanya di pintu yang depan, hawa mendadak berubah menjadi lebih dingin. Ia merasa ada yang tidak beres di dalam rumah ini. 2 kali ketukan, tak ada jawaban. Namun hendak mengetuk untuk ketiga kalinya, pintu pun terbuka dengan sendirinya. Wati masuk ke dalam rumah. Semerbak aroma masakan memaksa indera penciuman Wati untuk masuk lebih dalam. Manakala baru kali ini dirinya mencium aroma sangat enak dibanding di rumahnya sendiri. Wati belum bisa menebak nama masakan ini yang membuat rasa penasarannya lebih besar ketimbang rasa takutnya. Tak lebih dari 10 meter dirinya melangkah setelah melewati lorong terang dengan kanan dan kiri pintu yang tertutup. Indera penciumannya memaksa lagi untuk memasuki ruangan dekat dengan pintu terbuka. Di sana, tepatnya di ruangan seperti dapur dengan beberapa perabot yang lengkap, Wati melihat dengan mata kepalanya sendiri. Hal yang sangat mengerikan terjadi, benar-benar jelas di matanya. Ruangan itu dia melihat ibu dan adiknya ada di sana. Namun bukan itu yang membuat ngeri, tapi apa yang sedang dilakukan oleh mereka berdua. Wati melihat ibunya sedang memasak. Anehnya, dia tidak menggunakan peralatan masak pada umumnya. Wati menggunakan tangannya sendiri untuk mengaduk makanan yang sedang mendidih tersebut. Wati pun berteriak memperingatkan ibunya, namun sepertinya tidak mendengarkan. Hal yang tak kalah sinting juga dilawan oleh adiknya. Dia terlentang di atas meja makan. Dia meringis menahan sakit, menahan tajamnya pisau yang mengiris bahan makanan tepat di perutnya hingga wajahnya. Wati pun berteriak kembali untuk memperingatkan adiknya berhenti melakukan hal yang gila tersebut. Namun sama, tidak ada jawaban. Wati tak sanggup melihat hal itu. Dia hanya bisa menangis histeris. Tak berhenti di situ. Wati yang histeris membuat dan melihat ibu dan adiknya tidak menyadari jika bapaknya juga melakukan hal yang tak kalah gila. Di ruangan berbeda, tepatnya di ruangan pintu tertutup dengan lampu menyala, terlihat dari pantulan cahaya dari lubang udara. Wati mendengar ada suara geraman seorang lelaki. Wati tahu betul dengan suara itu suara milik bapaknya. Perlahan Wati membuka pintu tak terkunci tersebut. Di sana, tepatnya di atas ranjang kasur bertepi kain putih transparan, Wati melihat bapaknya sedang melakukan gerakan maju mundur dengan seekor kambing hitam yang sesekali mengembik ketika ada tekanan. Detik itu juga tubuh Wati terasa lemah, tak bertulang. Ia roboh tersimpul di ambang pintu, seakan-akan tak percaya dengan melihat kejadian itu. Sejenak Wati terdiam dalam tangis terisak. Jiwanya seolah kosong, sekosong pikirannya. Namun tak lama saat matanya kembali menatap, nyata tubuh bapaknya sudah membiru dan sedikit menebar bau busuk. Jeritan melingking keluar dari tenggorokannya. Wati pun terbangun dengan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Dia baru sadar dari mimpi buruknya
Namun kali ini mimpinya berbeda. Dia melihat hal yang lebih mengerikan dari hal-hal sebelumnya. Dia ingin menceritakan hal itu kepada bapaknya, namun bapaknya masih sibuk dengan tetangga. Wati pun mengurungkan niatnya. Dia pamit mencari ibu, tapi ibunya juga masih sibuk memasak. Akhirnya Wati berniat menunaikan sholat Isya yang tertunda, berharap dirinya bisa lebih tenang. Sementara itu, setelah Sutoyo selesai berbincang dengan teman-teman dan kerabatnya, tiba-tiba terlihat dari kejauhan ada seorang tengah lari ke arah Sutoyo. Dengan nafas yang terengah-engah, lelaki itu terhenti sejenak mengatur nafasnya. "Kenapa, Mat? Kok lari-lari?" tanya Sutoyo setelah tahu yang datang ternyata Slamet. "Ojo diteruske, batalke kabeh. Ojo percaya karo wedakan kae. Jangan diteruskan, batalkan ini semua. Kamu jangan percaya dengan perempuan itu," bentak Slamet. "Tenang, Mat, bicara yang jelas, ono opo?" ucap Sutoyo. "Edan kowe arep ngawini demit wedok kae wedhus ireng sing dadi mahare. Wis aja mbok diteruske. Jangan gila kamu. Kamu mau kawin dengan perempuan itu. Wedhus ireng yang jadi maharnya jangan diteruskan," jawab Slamet dengan terus mencoba untuk menyadarkan Sutoyo. "Iki urusanku, kowe gak usah ikut campur," teriak Sutoyo yang kemudian melayangkan bogem mentah ke wajah Slamet dengan kepalan tangannya. Slamet yang tersulut emosi pun menendang perut dan menghantam punggung Sutoyo. Perkelahian dua sahabat itu berlangsung sengit, namun karena Slamet kalah kekar dengan Sutoyo, ia tumbang dan ambruk. Sutoyo yang masih berdiri pun lalu masuk ke rumah mengambil parang yang sudah diasah kemarin. "Ora perlu ngusi urupku, minggat kowe. Apa perlu tak tugel gulumu? Tidak usah ngurusi hidupku, pergi kamu. Jika tidak akan kupotong lehermu," ancam Sutoyo sambil mengacungkan parang di hadapan Slamet tadi. "Goblok kowe. Kowe bakal nyesel ora gelem manut aku. Mesakno anak bojomu sik bakal nanggung akibat gorohmu iku. Bledes. Goblok kamu. Kamu akan menyesal tidak mendengarkan ucapanku. Kasihan anak istrimu yang menanggung akibat kebodohanmu. Brengsek," maki Slamet. Dia pun berjalan sampai meninggalkan Sutoyo yang masih berdiri dengan parangnya. Meski wajahnya bonyok dan kakinya pincang, namun Slamet terlihat tidak menyesal. Dia pun merogoh saku celananya. Dia mengambil korek lalu menyalakan rokoknya. Dia menghisap dalam-dalam lalu menghembuskan ke udara. Slamet meringis, menahan sakit dan tersenyum sinis. "Goblok, dikira itu semua gratis. 2 nyawa akan jadi tumbal," umpatnya. Sutoyo masih kesal lantaran ulah Slamet. Dia pun kembali masuk rumah dan menutup pintunya. Dia pergi ke arah dapur lalu mengasah parangnya. Semakin tajam parang itu, setajam keinginannya untuk lepas dari jeratan kemiskinan yang membelenggunya sejak kecil. Dia tidak ingin mewariskan kemiskinan ini ke anak cucunya. Mereka harus hidup layak dan berkecukupan. "Cukup aku saja yang menderita, anak cucuku jangan," batin Sutoyo. Di sisi lain, Wati yang melihat kejadian itu nampak membias. Tubuhnya gemetar hebat manakala kalimat yang dilontarkan Pak D. Slamet sesuai dengan gambaran Wati itu. Seperti hanya pagi itu, entah terdorong oleh apa, tiba-tiba saja Sutoyo punya keinginan untuk berjalan ke belakang rumah. Tak ada apapun. Saat ia sampai di sana, hanya seekor kambing hitam terikat di pohon dan hamparan lahan kosong miliknya yang berbatasan langsung dengan hutan jati. Suara serangga dan alam menjadi teman bagi Sutoyo sebelum satu sosok perempuan cantik datang di balik gelapnya hutan yang menghampiri dirinya. Ada kesan berbeda dari raut wajah Sutoyo ketika melihat sosok cantik berjalan sendirian.
Apalagi Sutoyo sudah tahu siapa pemilik wajah cantik itu dan tubuh molek tersebut. Ya, namanya Sumiati. "Mas, sampun siap," jawab. Tak aja jawaban dari Sutoyo, terdiam menatap sebelum dua gerakan anggukan kepala memberi isyarat. "Ojo lali mas, aduh si wedhus iki nganggo kembang sadurunge mbok beleh. Jangan lupa mas mandikan kambing itu dengan bunga 7 rupa sebelum kamu sembelih." Satu kalimat perintah sangat jelas terdengar di telinga Sutoyo sebelum sosok Sumiati menghilang meninggalkan bebauan kembang sembojo yang begitu menusuk hidung. Malam itu, setelah yakin istri dan anaknya sudah terlelap tidur, Sutoyo begitu antusias dan bersemangat mengindahkan perintah Sumiati demi terkabul hajatnya. Entah berapa lama Sutoyo terhanyut arus khayalannya sendiri, hingga tiba-tiba ia bangkit dan beranjak menuju halaman belakang dengan tangan menenteng parang tajam yang sudah ia asah sebelumnya. Namun langkahnya terhenti seketika manakala pintu belakang yang mengarah ke halaman baru saja terbuka. Matanya menatap satu sosok tengah berdiri di depan pintu dalam posisi membelakangi. Sutoyo pun tersenyum sembari menatap lekat dari ujung kaki hingga ujung rambut Sumiati. Sebentar kemudian Sutoyo berjalan keluar, berdiri tepat di samping Sumiati sebelum satu kalimat memberi isyarat Sutoyo. "Mas, setelah ini kamu akan menjadi orang kaya raya. Monggo mas, lakukan sekarang." Tanpa tedeng aling-aling, Sutoyo segera menghunuskan parangnya tepat ke leher si kambing. Namun anehnya kambing itu menurut tanpa memberontak. Satu suara kembikan terakhir menandakan hidupnya berakhir untuk selamanya. Kemudian Sutoyo menguliti kambing dan memotong dagingnya sedemikian rupa. Entah apa yang dilakukan oleh Sutoyo malam itu, yang pasti Wati tak sengaja melihat bapaknya berjalan ke belakang halaman rumahnya. Pagi itu Lastri masih sibuk dengan para tetangga di dapur memasak gulai kambing yang nantinya untuk syukuran. Sementara Sutoyo masih terlihat terbaring di tempat tidur miliknya, tampak wajahnya berkeringat. Sutoyo pun bermimpi sesuatu. Mimpi yang memberikan satu isyarat buruk, namun dia belum mengerti bahwasanya di sana, tempatnya di dapur rumah miliknya. Sutoyo mendadak terkejut. Dia melihat dua tungku memanjang dengan api yang menyala-nyala. Sedangkan di bagian atasnya dia melihat tanda yang dia sendiri tidak mengerti berwarna merah. Sutoyo pun terbangun. Dia memandang sekelilingnya, ternyata hari sudah siang. Terlihat dari pantulan cahaya matahari yang menembus di sela-sela lubang genteng miliknya. Sesegera Sutoyo beranjak untuk membersihkan tubuhnya karena sebentar lagi ada acara syukuran yang segera dimulai. Disambung lagi untuk bagian ketiga pada video berikutnya.